Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada tahu saya kan Esteria, ya saya pasiennya Gus Idris. Saya di sini nggak memihak siapa-siapa. Saya juga nggak memusuhi siapa-siapa di sini. Saya hanya menyampaikan sesuai sama apa yang saya lihat, atau mungkin saya juga menyampaikan suara dari orang-orang yang belum berani menyampaikan nasihat untuk Umi secara langsung. Karena apa? Gus Idris sendiri aja nggak berani menasihati istrinya gitu, apalagi misal santrinya mau curhat tuh kayak gimana gitu, mau nyampaikan ke Gus Idris, ke gurunya kan juga nggak berani, karena kan semua sekarang yang mengatur pondok tuh Umi Khalifa gitu. Mohon maaf Gus Idris kan tahu sendiri saya bagaimana kenal dengan Gus Idris. Jujur saya respect sekali sama Gus Idris awal-awal itu, sebelum ada Umi ya, sebelum Umi ada di Indonesia. Dulu kan Umi kan kerja di Hong Kong bertahun-tahun. Itu saya bener-bener respect karena apa? Saya lihat konten YouTube beliau itu bener-bener pengobatannya itu tanpa nominal alias sukarela. Dari situ saya penasaran kayak gimana sih Gus Idris ini. Kebetulan Gus Idris ada pengobatan di Surabaya di Hotel Waru itu. Saya datang sama mertua saya, sama suami saya juga. Dari situ orangnya baik, tapi waktu itu saya belum ketemu ya sama Gus Idris, tapi saya sabar. Karena apa? Kenapa sih saya sebagai pasien tuh sabar? Karena saya lihat konten-konten YouTube-nya Gus Idris waktu itu positif semua, tidak seperti saat ini, sangat jauh berbeda. Itulah kenapa saya pernah suatu saat waktu lalu itu saya pernah menyampaikan waktu ulang tahun itu ke Gus Idris, ucapannya jangan merubah konsep lama. Karena pasien-pasien fans-fans dia tuh suka sama Gus Idris yang konsep lama daripada konsep baru alias Umi yang menyeting ini. Just beda. Jadi dulu saya pembersihan rumah pure ya. Saya bukan membaikkan Gus Idris, bukan menjelekkan Gus Idris, bukan menambahi omongan yang lain-lain. Saya pure dari pengalaman saya pribadi ini. Pure pembersihan rumah saya di Surabaya itu saya sukarela. Jadi tidak ada tarif. Gus Idris bener-bener nggak menargetkan saya berapa-berapa, itu sukarela. Dan untuk ilmu Gus Idris itu real ya, saya lihat di Rumah Hantu Darmo itu memang benar-benar kesurupan. Tapi kalau untuk sweeping dukun itu saya nggak pernah ikut sih, saya nggak pernah diajak juga. Jadi saya nggak ngerti itu settingan atau enggak. Tapi semakin kesini saya semakin tahu. Itu pun karena YouTube-nya Umi yang bilang katanya ada orang yang mendatang-datangi dukun lagi gini gitu. Nah sebenarnya gini, tujuan dari orang membuat channel YouTube tuh harusnya ada tujuannya. Nah, Umi membuat channel Give itu tujuannya untuk apa? Seperti itu. Kalau tujuannya hanya untuk menambah-nambahi omongan dari Gus Idris, itu sangat salah besar gitu. Tujuan orang membuat konten YouTube itu harusnya beda versi kalau memang mau. Seperti itu. Akhirnya apa? Merusak nama atau merusak karir Gus Idris sendiri. Sangat disayangkan. Sangat beda sinkron. Jadi nggak sinkron gitu. Jadi Gus Idrisnya tuh kontennya sabar, penuh istilahnya omongannya juga gimana ya? Ya kalian bisa menilai sendirilah. Berbalik dengan Umi, kenapa harus dibahas terus tim yang sudah keluar? Padahal Mas Musa, Abah Saiful, Ki Ageng itu nggak punya akun YouTube, pemirsa. Itu kesalahan Umi sendiri. Secara manusiawi, orang yang menonton YouTube itu istilahnya kesel lah, ada perasaan marah. Contoh saya, misalnya saya menjadi tim Gio seperti Mas Musa. Saya dulu ikut berjuang sampai keluar kota dan lain-lain, sweeping dukun dan lain-lain, sampai meninggalkan dagangannya mereka, yaitu soto ayam. Mas Musa jual soto ayam di sama Mbak Dinda. Itu ditinggalkan semua karena apa? Karena Mas Musa itu peduli sama Gus Idris, menganggap Gus Idris sebagai gurunya. Tapi semakin kesini, itu terlihat kok kayak membangun istananya sendiri, kok semakin duniawi semenjak adanya Umi. Seperti itu pemirsa, kira-kira. Jadi sangat disayangkan kenapa semenjak ada Umi semua berubah, konsep-konsep baru, konsep-konsep yang lama tuh diubah semua. Harusnya Gus Idris bisa menyetir itu semua. Jadilah nakoda yang sebelum diterpa ombak, Gus Idris itu udah langsung ambil kendali, seperti itu. Saya di sini tuh cukup prihatin sebenarnya. Saya nggak memusuhi siapa-siapa. Saya cukup prihatin sama karir Gus Idris yang udah Gus Idris rintis ini. Ini karir YouTube beda. Umi memang pernah bilang di YouTube, sudah berbelasan tahun membangun pondok, berjuang pondok, asam
asam, asin, garam apa sudah mereka lalui, tapi kan berbeda, bukan di YouTube. Belum masuk YouTube. Nah, sekarang ranahnya berbeda. Umi udah pegang YouTube, jadi Umi harus bertutur kata yang benar, yang bijaksana. Karena mohon maaf, Umi itu adalah seorang istri ulama, istri seorang Gus gitu bisa dikatakan ya. Jadi Umi harus lebih menata kata-kata. Kalau memang Umi tidak bisa, sebaiknya Umi seperti istrinya Ustadz Ujang Bustomi. Lebih baik mendukung, mensupport perjuangan suami dari belakang. Mendoakan dan menemani Gus kemana-mana nggak apa-apa. Cuman kalau memang bisa, ya it's okay punya channel seperti itu. Jangan sampai merusak karir Gus Idris atau mengatur semuanya. Bahkan saya sendiri pun kalau untuk mau WA aja menasihati Gus Idris ngasih saran aja takut. Takut WA-nya nanti dipegang sama Umi. Karena kan saya tahu dari YouTube kan, untuk pengurusan apapun tentang Gus Idris, pembersihan rumah, apapun itu kan semua megang Umi. Nah terus Gus Idris official tuh apa? Untuk apa gitu loh. Terus perannya Gus Idris ini apa gitu. Saya sangat kasihan ya, prihatin gimana ya, sangat disayangkan karirnya. Ini lagi di puncak-puncaknya Gus Idris, tapi kenapa kok merespon gitu. Kalau memang dari awal Umi nggak merespon TIJ, itu semua beres. Tapi karena Umi menantang, dan Esther lihat sendiri di channel itu, Umi menantang, ayo datang aja ke pondok, kalau nggak mampu saya kasih untuk beli tiket hotel ataupun pesawat. Itu kan namanya kan ada penantangan di situ. Nah sekarang nggak salah toh kalau misalnya netizen itu meminta bukti tantangan Umi seperti itu. Toh lebih baik itu sebenarnya tuh lebih baik tuh jujur seperti itu. Saya salut sama Mas Musa. Mas Musa tuh jujur orangnya, tulus. Bayangin ya guys, mereka tuh keluar dari Gus Idris itu malah cari kerja. Kalian bisa menyimpulkan sendirilah, kenapa keluar dari Umi sama Gus Idris malah mereka cari kerja. Itu kan berarti ada sesuatu ya kan. Mereka pun masih hidup dengan sederhana, nggak istilahnya belum bisa beli motor, belum bisa beli yang kalian pikirkan, itu nggak bisa gitu loh. Jadi di sini Esther tuh nggak memihak siapa-siapa, Esther memihak yang benar seperti itu. Tolonglah Gus harus ingat perjuangan Gus dulu sama Mas Musa sama Ki Ageng. Bisa seperti ini tuh karena siapa? YouTube-nya. Ini masalah YouTube ya Gus ya, bukan perjuangan pondok sebelum ada YouTube. Karena ini permasalahan murni di YouTube kayak gitu. Nah jadi sangat disayangkan Gus. Harusnya Gus bisa menghargai perjuangan-perjuangan tim Gus Idris dan nggak segampang itu melepaskan tim-tim yang mau keluar. Dan untungnya tim-timnya Umi yang dulu seperti Mas Musa dan lain-lain, mereka tuh memang tulus. Kalau nggak tulus pasti semuanya akan dibongkar Umi kayak gitu. Apalagi Gus Idris, saya tahu Gus Idris itu sahabat baiknya Mas Musa. Saya tahu banget. Gus Idris itu sebenarnya orang yang baik kok. Cuman kenapa seperti ini? Karena Gus Idris nggak ada power sama Umi. Kalau Gus Idris ada power, mungkin Umi nggak bisa mengatur Gus Idris 100%. Seperti itu. Jadi tolong buat netizen fanatiknya Gus Idris dan lain-lain, sama saya juga fansnya Gus Idris, saya juga fansnya Mas Musa, Abah Saiful, semua sama, saya semuanya sayang semua. Karena apa? Saya taunya mereka satu tim dulu. Nah setelah cekcok kayak gini, ini sangat disayangkan gitu loh. Harusnya nggak terjadi seperti ini kalau tidak ada channel gift seperti itu. Harusnya membuat channel Gus Idris tanya dulu ke istrinya, dan harusnya dipantau apa yang harus diupload dan tidak, seperti itu. Segitu aja sih dari saya nggak ada maksud apa-apa, dan saya tidak ada hubungan spesial apapun sama Gus Idris. Saya hanya menghargai beliau, menghormati beliau sebagai guru saya, karena beliau banyak nasihat dan mengajari saya hal-hal positif juga. Begitupun juga Gus Idris juga hanya mengidolakan saya saja, seperti itu. Tidak ada hubungan lebih. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat siang.